Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Bakir, kelas Tarbiyah B, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mendapatkan tugas bahasa Arab oleh dosen saya yang bernama Al-Ustadz Yasir Mudalubis LCM AG untuk menjelaskan tasrif lugawi fi'il madhi. Baik, sebelum saya memperdalam penjelasan tasrif fi'il madhi lugawi, di sini saya akan menjelaskan dulu nih, tasrif ada berapa macam. Tasrif itu ada dua macam. Yang pertama tasrif istilahi dan yang kedua tasrif lugawi. Tasrif istilahi itu bentuknya gimana? Tasrif lugawi itu bentuknya gimana? Kalau tasrif istilahi, simpelnya itu bentuknya dia mendatar. Itu namanya tasrif istilahi. Sedangkan tasrif lugawi, dia bentuknya itu menurun ke bawah, begitu. Biar lebih spesifiknya itu, kalau tasrif istilahi itu bersangkutan dengan maknanya. Tasrif istilahi itu kan ada sigat fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Itu tasrif istilahi. Sedangkan tasrif lugawi, dia lebih bersangkutan kepada domirnya. Domirnya ini apa? Huwakah, humakah, humkah, atau apakah? Lakikah, perempuankah, lakinya itu ada berapa, laki-laki satu orangkah, dua orangkah, atau tiga orang atau lebih. Itu tasrif lugawi. Jadi perbedaan tasrif lugawi dan istilahi ialah tasrif istilahi bersangkutan dengan makna, tasrif lugawi bersangkutan dengan domirnya. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam memahami tasrif istilahi dan tasrif lugawi, di sini saya akan memaparkan ilustrasi terkait tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif istilahi atau biasa kita sebut dengan tasrif yang bentuknya itu mendatar. Contohnya, fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu ialah contoh daripada tasrif istilahi. Kemudian lanjut ke tasrif lugawi. Tasrif lugawi atau biasa kita sebut itu tasrif yang bentuknya itu menurun. Contohnya, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu contoh daripada tasrif lugawi atau tasrif yang bentuknya itu menurun. Nanti di setiap tasrifan istilahi, setiap sigat tasrif istilahi itu pasti ada tasrif lugawinya. Contohnya tadi tasrif lugawi fi'il madinya, fa'ala fa'ala fa'alu itu fi'il madinya. Ada juga yang fi'il mudhari, ada juga fi'il amr dan seterusnya. Setiap sigat tasrif istilahi ke bawahnya pasti ada tasrif lugawi. Perubahan dari fa'ala fa'ala fa'alu, itu ialah disebabkan oleh domirnya. Di penjelasan sebelumnya, saya bilang kan, tasrif lugawi itu bersangkutan dengan domirnya. Makanya dia bisa berubah seperti itu. Berubah karena apa? Karena domirnya. Fa'ala untuk satu orang laki-laki. Fa'ala panjang lanya untuk dua orang laki-laki. Fa'alu untuk tiga orang laki-laki. Begitu. Apa patokan domirnya? Patokan domirnya ialah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, dan seterusnya. Untuk penjelasan simpelnya ialah tasrif istilahi itu yang bentuknya mendatar, sedangkan tasrif lugawi bentuknya itu menurun. Tasrif istilahi itu yang tadi saya jelaskan, fa'ala yaf'ulu fa'lan dan seterusnya, sedangkan tasrif lugawi ialah fa'ala fa'ala fa'alu dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan memperdalam penjelasan tasrif lugawi fi'il madhi. Di sini sudah ada fa'ala fa'ala fa'alu. Bentuknya itu seharusnya menurun, namun saya singkat menjadi agar lebih besar bentuknya. Baik, di sini ada 3 kolam.
Dan kolom pertama itu menjelaskan orang ketiga. Nah, di kolom pertama ini tasrif lugawinya ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, isim domirnya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ada itu. Kita bahas dari fa'ala. Fa'ala, isim domirnya huwa, berarti satu orang laki-laki. Fa'ala, memakai domir huma, berarti dua orang laki-laki. Fa'alu, memakai domir hum, berarti tiga orang laki-laki. Nah, untuk perempuannya fa'alat. Fa'alat memakai domir hiya, berarti satu orang perempuan. Fa'alata memakai domir huma, berarti dua orang perempuan. Fa'alna memakai domir hunna, berarti tiga orang perempuan atau lebih. Nah, di kolom ini menjelaskan orang ketiga atau biasa disebut goib, goibah, atau bahasa Indonesianya dia atau mereka. Nah, jadi misalkan contohnya fa'ala domirnya huwa, berarti disebut mufrad mudzakkar goib. Nah, untuk dua orangnya fa'ala memakai domir huma, nah berarti tasniyah mudzakkar goib, berarti dua orang laki-laki, orang ketiga ya. Habis itu untuk jamaknya fa'alu memakai domir hum, berarti jamak mudzakkar goib. Nah, untuk perempuannya fa'alat memakai domir hiya, berarti bisa kita sebut mufrad muannas goibah. Untuk dua orangnya fa'alata memakai domir huma, berarti bisa kita sebut tasniyah muannas goibah. Untuk tiga orang atau lebihnya isim tasrif lugawinya fa'alna, isim domirnya hun memakai hunna, berarti bisa kita sebut jamak muannas goibah. Baik, untuk di kolom selanjutnya menjelaskan orang kedua atau biasa disebut mukhotob atau mukhotobah. Bahasa Indonesianya ialah kamu atau kalian. Nah, di sini kita bahas dari fa'alta. Fa'alta memakai domir anta, berarti satu orang laki-laki. Nah, fa'altuma memakai domir antuma, berarti dua orang laki-laki. Fa'altum memakai domir antum, berarti tiga orang laki-laki. Untuk perempuannya fa'alti memakai domir anti, berarti satu orang perempuan. Nah, fa'altuma memakai domir antuma, berarti dua orang perempuan. Fa'altunna, berarti tiga orang perempuan. Di kolom ini kita membahas kepada orang kedua ya. Tadi saya bilang orang kedua. Berarti fa'alta memakai domir anta, berarti bisa disebut mufrad mudzakkar mukhotob. Nah, atau selanjutnya fa'altuma memakai domir antuma, berarti bisa disebut tasniyah mudzakkar mukhotob. Nah, untuk tiga orang atau lebihnya tasrif lugawinya untuk laki-laki fa'altum, berarti domirnya memakai domir antum, berarti bisa disebut jamak mudzakkar mukhotob. Untuk perempuannya di sini tasrif lugawinya fa'alti memakai domir anti. Nah, berarti bisa disebut mufrad muannas mukhotobah. Nah, untuk dua orangnya tasrif lugawinya memakai fa'altuma, isim domirnya antuma, berarti bisa disebut tasniyah muannas mukhotobah. Nah, untuk tiga orang atau lebihnya memakai fa'altunna, isim domirnya memakai antunna. Nah, tadi tasrif lugawinya memakai fa'altunna, isim domirnya memakai antunna, berarti bisa kita sebut jamak muannas mukhotobah. Di kolom ketiga ini berbicara orang pertama. Nah, ana nahnu berbicara orang pertama. Ana satu orang, nahnu untuk dua orang atau lebih gitu. Nah, di sini tasrif lugawinya itu ada fa'altu, berarti fa'altu memakai isim domirnya ana. Nah, habis itu fa'alna memakai domirnya nahnu. Fa'altu memakai domir ana untuk satu orang, fa'alna memakai domir nahnu untuk dua orang atau lebih. Nah, ini kolom ini disebut mutakallim atau aku atau kami gitu.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi tasrif lugawi fi'il madhi kali ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.